Dalam sekejap, tanaman merambat muncul di sekitar Qin Chen, berubah menjadi sangkar langit dan bumi, menjebaknya erat di dalamnya. Nabasara lah yang pertama mengambil tindakan. Kekuatan pengekangan yang menakutkan memenjarakan Qin Chen dengan erat, terjerat erat, dan terus mengencang. Segera setelah itu, ledakan. Di kejauhan, monster langit berbintang juga mengembang dalam sekejap, menjadi lebih besar, dan tiba-tiba menginjak ke arah Qin Chen. Kuku dan cakarnya seperti gunung, kasar dan mendominasi, melangkah menuju Qin Chen dengan cepat. Dentang, kaki besar itu menginjaknya, tapi itu seperti menginjak paku yang tak tergoyahkan. Kuku dan cakar binatang langit berbintang itu terhenti di udara, dan ditekan dengan kuat di sana oleh tubuh Qin Chen, tidak bisa jatuh lebih jauh. Apa? Mata binatang langit berbintang itu melebar, dan saat ia mengaum, kuku dan cakarnya turun dengan putus asa. Ledakan, kekuatan ini seperti langit yang runtuh, dan kekuatannya menyebabkan banyak ruang di sekitarnya musnah. Hah! Qin Chen juga merasakan dampak mengerikan yang menimpa seluruh tubuhnya. Luar biasa, serangan binatang langit berbintang ini dekat dengan serangan Yilong Great Sage. Qin Chen menghela nafas. Reruntuhan 10.000 dewa ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Beberapa orang kuat yang Anda temui semuanya memiliki kekuatan seperti itu. Jika Anda baru saja meninggalkan alam semesta asli dan bertemu dengan orang yang begitu kuat, Anda pasti akan mengalami pertempuran besar. Tapi sekarang, Qin Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Dampak mengerikan ini hampir seperti pijatan baginya sekarang, dan seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman. Apa? Binatang buas langit berbintang ini menunjukkan tampilan yang luar biasa. Di bawah kekuatan-kekuatan magisnya yang menghancurkan, itu sudah cukup untuk melukai ahli tingkat kaisar tahap akhir manapun level tidak akan pernah berani meremehkannya. Tapi orang ini di depan mereka, setelah bertengkar, beberapa orang segera menemukan teror Qin Chen. Kekuatan anak ini tidak sesederhana yang kita bayangkan sebelumnya. Serangkaian pemikiran yang mengejutkan dan marah terlintas di antara beberapa orang. Dan saat itu juga, satu-satunya pria berjubah hitam yang tidak menyerang Qin Chen berbalik tanpa ragu-ragu, meninggalkan tempat itu dalam sekejap, menyapu dunia tanpa akhir di kejauhan, dan tiba-tiba menghilang. Guhu, orang ini benar-benar kabur. 3 orang yang tersisa tampak tidak percaya. Ayo pergi. Setelah melihat ini, binatang langit berbintang itu naik ke langit dan ingin melarikan diri dari tempat ini secepat mungkin. Setelah para master bertarung, Anda akan tahu apakah ada atau tidak. Meskipun dia hanya bertabrakan dengan Qin Chen sesaat, dia sudah mengerti di dalam hatinya bahwa orang di depannya pasti adalah seseorang yang tidak mampu dia sakiti saat ini. Boom! Saat binatang langit berbintang itu pergi, Qin Chen dengan lembut meraihnya dengan tangan kanannya. Bab 5859, tak terkalahkan. Bas! Binatang langit berbintang itu merasakan kekuatan tak terlihat mencengkeram dadanya. Dengan letupan, sebuah lubang besar muncul di dadanya di beberapa titik, dan hati kaisar menghilang seketika. Hatiku kaisar agung. Dengan raungan, binatang langit berbintang yang terkena pukulan keras menghantam gunung berapi besar yang meleleh di sampingnya, menyebabkan gunung berapi itu runtuh. Saya ingin melarikan diri segera setelah saya menggerakkan tangan saya. Bagaimana hal sebaik itu bisa terjadi? Qin Chen bermain dengan hati kaisar di tangannya dan menyimpannya dalam sekejap. Hati kaisar Kabru benar-benar terkoyak. Ini, metode macam apa ini? Bayangan hitam dan wanita merambat yang tersisa tiba-tiba berubah warna. Jangan menahan diri lagi, teriak Black Shadow dengan marah. Dia mendengus dingin, dan kekuatan angin jahat yang tak terlihat langsung memenuhi udara, dan langit di sekitar bintang lava tiba-tiba menjadi gelap. Alam seribu ilusi. Posala melirik Qin Chen, dan sedikit cahaya ilahi hijau mekar dari tengah alisnya. Bas! Diam-diam, serangan spiritual yang menakutkan menyelimuti Qin Chen, menyerang jiwa Qin Chen dan menghalangi persepsi Qin Chen. Namun, Qin Chen, yang kekuatan jiwanya telah dibaptis oleh dimensi tinggi, menyatu dengan alam semesta asli, dan memiliki kehendak laut mati di dalam dirinya. Tidak dibutakan oleh hal ini sama sekali. Kebingungan jiwa, Qin Chen merasakan invasi pihak lain, dan kehendak jiwa wanita anggur ini memasuki alam kaisar puncak untuk pertama kalinya, mirip dengan Sage Agung Yilong. Tapi jiwa wanita ini bingung,
tapi ini adalah aturan jalan kayu yang unik, melembabkan benda secara diam-diam, dan juga menutupi Qin Chen pada tingkat spiritual khusus. Ini sangat aneh, seperti kebingungan, daripada mempengaruhi jiwa Qin Chen secara langsung serangan. Penekanannya adalah pada kehidupan tanpa akhir. Binatang langit berbintang yang menghantam tanah dengan keras menoleh ketakutan pada saat ini, matanya yang berwarna darah dipenuhi dengan rasa dingin. Dan tiba-tiba ia membuka mulutnya ke arah Qin Chen. Wow! Serangkaian sisik emas yang menakutkan dengan cepat terbang keluar dari mulutnya. Segera setelah sisik emas ini muncul, aura emas yang menakutkan berkembang, dan tiba-tiba menghilang seolah menekan keabadian. Hah! Sisik emas ilusi menghilang begitu saja. Saat berikutnya, kekosongan tak berujung di sekitar Qin Chen muncul, membentuk kekuatan formasi khusus yang menekan Qin Chen. Ledakan. Kekuatan di tubuh Qin Chen ditekan dengan keras. Hei, formasi prinsip besar yang menekan asal mula jalan besar di dalam tubuh. Dan ia memiliki kemampuan untuk memenjarakan kekosongan. Qin Chen menunjukkan keterkejutan itu luar biasa. Itu diambil di hati Kaisar Agung. Setelah itu, dia mampu melancarkan serangan seperti itu. Tang! Dalam formasi inkarnasi skala emas, bayangan hitam berevolusi menjadi kehampaan gelap. Setelah wanita anggur melemparkan 1000 ilusi, tanaman merambat dengan pola logam mekar muncul dari udara tipis, menutupi Qin Chen. Dan langsung terjerat dan dikencangkan untuk menahan Qin Chen dengan erat. Debu, dan menyusut. Tanaman merambat ini sangat kuat dan mengandung banyak kekuatan seperti penindasan, pengurungan, dan pencekikan. Orang ini bahkan tidak berhasil menghindari kita. Posara, si wanita anggur, terkejut. Cekik dia dan ambil kembali hati Kaisar Kabulu. Bayangan hitam juga berteriak keras, dan dunia gelap tak kasat mata turun dari tingkat lain, terhubung dengan dunia ini dan menekan Qin Chen. Serangan fisik, jiwa, dan beberapa serangan besar semuanya menimpa Qin Chen. Dikombinasikan dengan formasi menakutkan dari sisik emas yang tak terhitung jumlahnya, mereka berubah menjadi benang dan rantai emas untuk membungkus Qin Chen. Membuat orang-orang yang awalnya sedikit ketakutan tidak bisa menahan nafas lega. Menang. Terjebak oleh metode terbaik mereka, mereka tidak dapat memikirkan cara lain agar Qin Chen di depan mereka dapat membebaskan diri. Selama kekuatan magis spasial lawan terkendali dan mereka bergabung, tidak peduli seberapa kuat mereka dapat menekan mereka tanpa rasa takut. Hanya orang idiot seperti Gugu yang akan melarikan diri tanpa perlawanan. Sejak Qin Chen terjebak oleh formasi skala emas Kabulu, memasuki alam ribuan ilusi di Basala, dan diselimuti dunia gelapnya sendiri, hasilnya sudah hancur. Apakah ini kekuatan magis pamungkasmu? Suara Qin Chen tiba-tiba terdengar di sangkar tanaman merambat logam yang diselimuti lapisan. Dia melihat tanaman merambat logam yang melilitnya erat dan masih mengencang, dan tubuhnya menjadi sedikit lebih kuat. Kekuatan mengerikan yang terkandung dalam tubuh yang terkondensasi dengan menyerap ratusan juta kristal kaisar dimobilisasi dalam sekejap, dan kekuatannya melonjak dalam sekejap. Tubuh Qin Chen telah dibaptis oleh tingkat dimensi tinggi. Bahkan jika klon Kaisar Dewa datang dan mengaktifkan jejak kekuatan sebenarnya dari Kaisar Dewa, itu tidak dapat disakiti seketika. Kekuatannya begitu kuat sehingga bisa mencapai tingkat yang luar biasa. Bang 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 bang. Dengan sedikit tenaga, atau sedikit meregangkan tubuhnya, akar dari banyak tanaman merambat logam yang melilit Qin Chen runtuh. Ledakan. Dia mengangkat kepalanya, dan kemauan mentalnya yang kuat menyapu dirinya, seperti terik matahari terpanas yang menyinari uap air di sore musim panas. Langsung menguapkan dampak mental dari wanita anggur Posara. Dan kekuatan cahaya keemasan menakutkan yang terjerat dan ditekan diam-diam dimusnahkan ketika menyentuh tubuh Qin Chen. Adegan seperti itu membuat ketiga orang kuat yang mengambil tindakan itu tercengang. Pohon anggur jalanku langsung hancur. Wanita anggur itu tidak dapat mempercayainya, melihat pemandangan ini adalah pohon anggur asli yang telah aku pelihara selama beberapa zaman. Kekerasannya dapat disebut sebagai senjata puncak kekaisaran, dan memang begitu. Baru saja patah seperti ini. Dia bisa menerimanya meskipun tanaman merambatnya diregangkan. Bisakah semuanya hancur dalam sekejap? Ini seperti memegang sepotong kayu untuk menahan bintang neutron yang mengembang. Bagaimana mungkin?
Banyak kekuatan langit dan bumi yang mensubscribe channel Dongeng Donghua dan dipadatkan oleh binatang langit berbintang dengan sisik emas khusus secara alami dimusnahkan ketika mereka menyentuh tubuh Qin Chen. Kebal terhadap semua serangan, tubuhnya sama sekali tidak tertekan oleh formasiku. Binatang langit berbintang itu ketakutan. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan luar biasa yang dia temui ketika formasi skala emas yang dia kendalikan bersentuhan dengan tubuh Qin Chen. Ketika disentuh, ia dimusnahkan. Dunia gelap yang ditransformasikan oleh bayangan hitam juga bergetar. Dunia gelapnya terletak di dimensi lain langit dan bumi, begitu ia tiba, ia dapat menarik musuh ke dunianya sendiri dan melawannya di medan perang utamanya. Tetapi pada saat ini, dia menemukan dengan ngeri bahwa setelah dunia gelapnya datang, tubuh Qin Chen tidak pernah ditarik ke dunianya olehnya, tetapi masih berada dalam kehampaan laut kosmik. Jelas, kekuatan dunia gelapnya telah menyelimuti Qin Chen, tetapi di dunia gelap, dia tidak dapat merasakan keberadaan tubuh pihak lain. Seolah-olah tubuh pihak lain tidak ada sama sekali di dimensi ini. Kekuatan macam apa ini? Puncak yang tak terkalahkan, ini jelas merupakan puncak kekuatan yang tak terkalahkan. Wanita anggur itu tampak ketakutan, dan dia ingin melarikan diri saat menyampaikan pesan. Ledakan. Tubuh Qin Chen bergetar, langsung menghancurkan sangkar pohon anggur tak berujung yang mengikatnya. Dengan satu langkah, dia muncul di depan wanita pohon anggur itu. 5 jari terulur, berubah menjadi cakar tajam, dan langsung meraih kepala wanita pohon anggur itu. Engah! Kepalanya meledak seketika dan berubah menjadi kekacauan. Kekosongan di dekatnya dimusnahkan. Kekuatan mengerikan berdampak pada tubuh tanaman merambatnya, memusnahkan tubuh tanaman merambatnya yang kuat lapis demi lapis, memperlihatkan kaisar kristal yang mekar dengan hati hijau. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa ilahi yang samar-samar muncul di kehampaan, berubah menjadi wajah ketakutan dan keputusasaan, memohon belas kasihan. Biarkan aku pergi, aku adalah anggota klan kayu di alam roh kayu, jika kamu membunuh aku. Puff! Sebelum dia selesai berbicara, Qin Chen menggunakan kelima jarinya untuk memusnahkan jiwa lawan secara instan dan mengubahnya menjadi ketiadaan. Dengan satu pukulan, tubuh dan jiwa Bosara dari klan kayu dimusnahkan sepenuhnya, bahkan tanpa ada kesempatan untuk melawan. Pertama, hati kaisar binatang buas langit berbintang Kabulu dicabut, kemudian tanaman merambat kehidupan Basara dihancurkan. Dan kekuatan susunan skala emas tidak dapat ditambahkan ke dalamnya menarik pihak lain ke garis lintang yang sama dengan dirinya. Basara bahkan tidak bisa menahan pukulan lawan. Ini sangat merangsang bayangan hitam dan binatang buas langit berbintang. Meskipun Basaluo dari klan kayu bukanlah yang terkuat di antara mereka, sebagai orang kuat dari klan kayu, vitalitas dan sarana penyelamatan nyawanya tidak diragukan lagi adalah yang terbaik depan Qin Chen. Anak ini tertusuk di tangan. Kita bukan tandingannya, ayo cepat. Fiuh. Di dunia gelap, kekuatan tak terlihat muncul, seolah-olah berada di dunia lain dan ingin menghilang dari dunia ini. Kekuatan dunia. Cara keberadaan bayangan hitam ini cukup aneh, ia dapat menembus kehampaan yang tak ada habisnya dan keluar langsung dari lapisan kehampaan lainnya. Kekuatan aneh dunia. Qin Chen mengangkat kepalanya dan matanya bersinar. Meskipun orang-orang ini tidak kuat, metode mereka cukup aneh. Misalnya, metode melarikan diri bayangan hitam saat ini setara dengan bertransformasi ke dunia lain dan melarikan diri langsung dari tingkat kehampaan pihak lain. Tetapi bagi Qin Chen, yang telah mengintegrasikan alam semesta asli, memahami jalan dunia bawah, memelihara dunia yang kacau di dalam tubuhnya, dan mengintegrasikan kekuatan dimensi yang lebih tinggi, metode ini agak kekanak-kanakan. Kekuatan apa di dunia ini yang dapat melampaui dimensi yang lebih tinggi? Berdengung. Qin Chen tampak acuh tak acuh dan sedikit mengangkat tangannya. Wow! Seolah-olah langit telah ditangkap secara langsung, dunia gelap yang turun runtuh dan menghilang dalam sekejap. Bayangan gelap tertahan di tangan Qin Chen, seolah-olah dia sedang memegang bola kabut hitam. Tidak, jangan bunuh aku. Aku anggota klan bayangan, dan aku bersedia menyerahkannya. Puff! Qin Chen meremas tangan kanannya, dan bayangan kabut hitam meledak seketika. Beberapa kabut hitam itu berputar dan meronta dengan keras, mencoba melarikan diri,
tetapi di bawah kehancuran kekuatan dunia di telapak tangan Qin Chen. Kabut hitam ini bukan jejak bayangan itu bisa lepas sama sekali, dan mereka semua tercekik hingga ke dalam ketiadaan. Pada akhirnya, hanya kristal hitam legam yang tersisa mengambang di sana, yang merupakan bayangan jantung kaisar, serta beberapa harta luar angkasa yang ditinggalkannya. Sementara kabut hitam berjuang, jejak kekuatan korosif menembusnya, mencoba memberikan pukulan putus asa, tetapi gagal melukai rambut Qin Chen. Satu lagi telah terpecahkan. Qin Chen menyingkirkan hati kaisar dan harta karun luar angkasa dalam bayangan, dan berbalik untuk melihat binatang langit berbintang. Bab 5860. Tubuh asli dihancurkan. Ambil satu langkah ke depan. Dia telah tiba di depan binatang langit berbintang. Binatang langit berbintang yang awalnya ganas dan gila kali ini tidak mengambil tindakan, tetapi hanya menundukkan kepalanya. Kamu lebih baik dariku. Starry Sky Desolate Beast menatap Qin Chen dengan ketakutan di kedalaman matanya, dan berkata dengan suara rendah, "Saya dari Star Beast Clan, biarkan aku pergi. Kamu dapat membuat kondisi apapun kamu mau." Posara dari klan kayu di alam roh kayu petapa agung angin tungsten dari klan bayangan keduanya telah mati. Dan dia tahu bahwa dia tidak dapat mengubah pikiran orang lain bahkan jika dia berbicara terlalu banyak. Klan monster bintang, Qin Chen tersenyum dan menatapnya, "Kamu telah menyerangku lebih dulu. Jika kamu melakukan sesuatu, kamu harus menanggung akibatnya." Muncul menutupi kabru. "Tunggu sebentar." Starry Sky Desolate Beast buru-buru berkata dengan ketakutan, "Klan Star Beastku adalah kerabat dari klan binatang Komodo. Adikku Karanzi adalah kecantikan nomor 1 di klan kita. Dia akan bersaing dengan binatang Komodo klan untuk pewaris. Jika aku mati, adikku akan sedih." Tangan besar Qin Chen berhenti di kepala Kabulu. "Klan Komodo." Qin Chen mengerutkan kening. Binatang berbintang itu buru-buru berkata dengan ngeri, "Ya, klan Komodo. Klan monster bintangku adalah kerabat klan Komodo. Bunuh aku." Kabru tertegun sejenak, dia ingin mengatakan klan Komodo akan membalas dendam, tetapi mereka mendapati bahwa jika mereka dibunuh oleh orang di depannya, klan Komodo tidak akan membalas dendam sama sekali. "Tapi jika aku mati, adikku pasti akan sedih. Dia adalah monster bintang paling berbakat di klan monster bintang kita di banyak era. Dia memiliki kualifikasi seorang kaisar dewa. Begitu dia menikah dengan klan Komodo di masa depan, kamu sangat mungkin untuk bertemu dengannya. Meskipun kamu tidak takut pada dua kelompok etnis besar seperti saya, itu tidak layak bagi saya, seekor semut kecil." Kabulu berkata dengan tergesa-gesa, "Jika kamu melepaskan aku dapat membawamu dan adikku bersama. Adikku sangat mencintaiku. Dia akan melakukan apa saja untukku." Qin Chen, pemenang pertempuran untuk penerus klan Komodo. Gumam Qin Chen. "Bukankah itu Saroye?" "Iya." Kabru buru-buru berkata, "Dengan kekuatanmu, kamu seharusnya tahu betul bahwa setiap pemimpin marga Komodo dipilih melalui perebutan suksesi. Nenek moyang marga Komodo sudah tahu tentang adikku. Klan kami." "Menarik." Qin Chen tertawa. "Laut kosmik ini terlalu kecil, dan Anda bisa bertemu kenalan di sini. Jika apa yang dikatakan Kabulu benar, maka saudara perempuannya mungkin akan menjadi istri Saroye di masa depan, dan dia akan memberikan saudara laki-laki istri Saroye kepadanya. Membunuh sepertinya agak tidak pantas." Bas. Hati kaisar muncul seketika dan menembus tubuh Kabulu. Ledakan. Aura di tubuh Kabulu melonjak dalam sekejap, dan dalam waktu singkat, dia telah kembali ke tingkat kultivasi aslinya. Selain sedikit lemah, tidak ada yang istimewa dari dirinya. Kabru menatap tubuhnya dengan tidak percaya, dengan kegembiraan di wajahnya. "Guru, apakah Anda berencana untuk melepaskan diri?" "Jangan khawatir, Kabru, akan menepati janjiku." Kabru berkata dengan penuh semangat, "Saat aku kembali ke suku, aku pasti akan memberitahu adikku tentang kebaikanmu yang luar biasa. Jika sukunya tidak setuju, aku juga harus membiarkan dia kawin lari bersamamu." Kabulu begitu bersemangat hingga dia hampir kehilangan kesadaran setelah lolos dari kematian. Kematian Basala dan Tungsten Wind Grid Sage sebelumnya telah memberinya pukulan keras, dan dia hampir putus asa.
Tapi siapa sangka bahwa tidak akan ada jalan keluar dari gunung dan sungai, dan akan ada jalan keluar masa depan di setiap desa. Ada perubahan seperti itu. Qin Chen, apakah ini sulit untuk dilewati? Aku akan memberitahu adikku sekarang. Kabru berbalik dan pergi. Tiba-tiba, kekuatan tak terlihat menyelimuti dirinya, dan tubuh Kabru membeku. Apakah aku melepaskanmu? Kata Qin Chen acuh tak acuh. Yang mulia, tidak, senior, apa maksud Anda? Kata Kabru gemetar. Aku kehilangan tunggangan dan pemandu di reruntuhan para dewa ini, dan itu kamu. Gunung dan pemandu, ekspresi Kabulu tercengang. Kemarahan membara di dalam hatinya, bagaimana mungkin dia, seekor binatang agung di langit berbintang, melakukan hal yang memalukan seperti menjadi manusia tunggangan. Di lautan luas alam semesta, ada mantra yang tersebar. Binatang bintang tidak akan pernah menjadi budak. Apa, tidak mau? Qin Chen meliriknya dengan ringan. Kabulu sangat bersemangat, tidak, senior, Anda bercanda. Merupakan kehormatan bagi saya untuk menjadi tunggangan Anda. Bagaimana mungkin saya tidak senang dengan itu? Saya hanya berpikir punggung junior saya terlalu keras. Senior, Anda merasa tidak nyaman duduk. Saya ingin memikirkan cara untuk membuat Anda duduk lebih nyaman, senior. Saat dia mengatakan itu, sepotong berbulu muncul di tangan Kabru, dan dia menyebarkannya di punggungnya yang tebal dan keras, memperbaikinya. Senior, lihat, bukankah ini lebih nyaman? Kata Kabulu sambil tersenyum tersanjung. Qin Chen. Dikatakan bahwa semua kelompok binatang langit berbintang di laut kosmik sangat sombong. Kabulu memiliki senyuman tersanjung di wajahnya, tapi hatinya dipenuhi dengan kebencian. Dia diam-diam berkata dengan marah, yang dilakukan binatang ini bukanlah menundukkan kepalanya di bawah kekuatan jahat, tapi mampu membungkuk dan meregangkan tubuh. Menanggung penghinaan dan menanggung beban berat, dan menanggung kesulitan sampai Anda bertemu dengan pemimpin kelompok nanti. Atau senior lainnya, jika mereka berpindah kamp, mereka akan menginjak-injak anak ini dan membalas penghinaan itu 10 kali lipat. Dia menundukkan kepalanya dan membangun mental dirinya sendiri. Meskipun klan Star Beast sangat arogan, klan Star Beast sebenarnya penuh dengan persaingan dan pertempuran. Star Beast yang bisa berkembang hingga saat ini pastinya bukanlah orang yang tidak tahu cara beradaptasi. Kesulitan yang dideritanya dari masa kanak-kanak hingga dewasa membuatnya mengerti bahwa ketika ia lemah dan inferior terhadap orang lain, ia harus menundukkan kepala. Tunggu. Qin Chen mengabaikan senyum menyanjung Kabulu, mengambil langkah maju, dan langsung tiba di depan bintang lava yang dikelilingi oleh laut mati yang tak berujung. Ledakan. Laut mati yang bergulung melonjak, dan manik-manik kristal roh api muncul satu demi satu, mekar dengan cahaya ilahi yang terang. Ketika laut mati menyelimuti bintang lava sebelumnya, bintang lava itu meletus beberapa kali ke tangan Qin Chen. Tapi kemudian, Qin Chen tidak mengambil kembali laut mati, melainkan mengangkat tangannya. Bangun! Laut mati yang tak berujung membungkus bintang lava, sebenarnya menarik seluruh bintang lava sedikit demi sedikit. Apa yang akan dilakukan orang ini? Kabulu menatap Qin Chen di depannya dengan mata terbelalak. Dalam tatapannya yang luar biasa, pada saat ini, bintang lava yang telah mengambang di reruntuhan para dewa selama beberapa zaman ditarik langsung ke ruang hampa oleh Qin Chen dan tiba-tiba menghilang. Hilang, Kabulu tertegun. Pada saat yang sama, di dunia kacau di dalam tubuh Qin Chen. Ledakan. Bintang lava yang mekar dengan cahaya ilahi yang berputar melayang di atas dunia yang kacau, berubah menjadi matahari yang terik, mekar dengan cahaya dan panas yang tak ada habisnya. Dan tiba-tiba membuat khawatir semua makhluk di dunia yang kacau itu. Jalan api yang bergulir beredar, terus-menerus memperkaya dunia kacau Qin Chen. Reruntuhan-reruntuhan 10.000 dewa memang dapat dikumpulkan ke dalam dunia yang kacau. Qin Chen merasakan bintang lava di dunia yang kacau di tubuhnya, dan matanya bersinar. Dia pernah merasakan sebelumnya bahwa bintang lava itu sepertinya dapat dikoleksi, jadi tanpa sadar dia melakukan tindakan seperti itu. Di luar dugaan, ternyata berhasil. Segera setelah itu, Qin Chen kembali bingung. Dikatakan bahwa ada beberapa kaisar dewa yang kuat di lautan alam semesta di reruntuhan 10.000 dewa, seperti nenek moyang masyarakat naga hitam dan pemimpin kerajaan Yong.
Tapi kenapa orang-orang ini tidak mensubscribe channel Dongeng Donghua dan menggunakan bintang lava ini? Bagaimana kalau mengumpulkannya? Apakah karena kekuatan Laut Matiku terlalu istimewa dan kuat, menghalangi kekuatan khusus di reruntuhan para dewa, atau justru karena keistimewaan dunia kekacauan? Qin Chen mengerutkan kening. Hah! Tiba-tiba, dia sepertinya merasakan sesuatu. Qin Chen tiba-tiba melihat bintang lava di dunia yang kacau. Saya tidak merasakannya saat berada langsung di reruntuhan para dewa. Tetapi pada saat ini, Qin Chen benar-benar merasakan kekuatan yang sangat istimewa dari bintang lava. Kekuatan jurang maut. Mengapa ada jejak kekuatan jurang di bintang lava ini? Panggilan. Qin Chen mengangkat tangannya, dan gumpalan kekuatan gelap itu jatuh ke tangan Qin Chen. Itu memang kekuatan jurang maut. Jika kekuatan jurang maut ini menyebar ke duniaku yang kacau, aku khawatir akan ada masalah. Panggilan. Istana 10 kesengsaraan tiba-tiba muncul di dunia yang kacau. Dalam sekejap, ia menyerap semua kekuatan jurang dan tidak lagi berdampak sedikit pun pada dunia yang kacau. Tetapi, Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat kehampaan tak berujung di reruntuhan para dewa, sedikit mengernyit. Mengapa ada kekuatan jurang maut di reruntuhan 10.000 dewa? Dan tampaknya itu terintegrasi dengan reruntuhan 10.000 dewa. Dan itu tidak menimbulkan terlalu banyak kerugian bagi banyak orang kuat di lautan alam semesta yang memilikinya, berpengalaman di reruntuhan 10.000 dewa. Bagaimana tempat ini terbentuk? Qin Chen dipenuhi dengan keraguan. Dia merasakannya dengan samar. Kemungkinan besar ada rahasia besar yang tersembunyi di reruntuhan para dewa ini. Suara mendesing. Dengan pemikiran di benaknya, Qin Chen mendarat di depan Kabulu. Senior, Kabru menundukkan kepalanya dengan tergesa-gesa, dengan ekspresi ngeri di wajahnya dan ketakutan di hatinya. Apakah bintang lava itu dibawa pergi oleh senior di depanku? Metode apa ini? Setelah pengalaman bertahun-tahun di reruntuhan 10.000 dewa, ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan yang begitu mengejutkan. Di reruntuhan 10.000 dewa, dia hanya bisa mengumpulkan peluang di sini sedikit demi sedikit mendengar ada orang yang bisa mengumpulkan peluang di sini. Tercabut, itu belum pernah terjadi. Anak ini, takut. Kabru tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat di hatinya. Ayo pergi. Qin Chen duduk bersila di punggung Kabulu dan berkata dengan tenang. Tubuh Kabulu bergetar dan berteriak, langsung naik ke langit dan terbang ke suatu tempat di depan. Dunia roh kayu. Dunia luas tempat klan kayu berada. Gua Basara, ruang rahasia tempat dia berlatih dalam pengasingan. Kuncup hijau di tanah tiba-tiba bergoyang perlahan dan tiba-tiba berubah menjadi sosok, yaitu sosok wanita anggur Posara. Boom! Sejumlah besar kekuatan kacau dari langit dan bumi di sekitarnya terus mengalir, menyebabkan tubuh Posara berangsur pulih. Sialan, tubuh asliku benar-benar hancur di reruntuhan 10.000 dewa. Wajah Posara jelek, menampakkan cahaya yang ganas.